가는 계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나 비춰주려 해 떠나는 거는 마음이 Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Let's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mainalisti dengan NIM 2303040001. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Mengapa saya memilih Universitas Muhammadiyah Riau? Karena Universitas Muhammadiyah Riau adalah universitas swasta yang sudah memiliki akreditasi B. Dan Universitas Muhammadiyah Riau adalah universitas yang berkembang dan sudah terkenal di berbagai negara, salah satunya negara Malaysia dan negara Thailand. Dan di Universitas Muhammadiyah Riau ini memiliki dosen-dosen yang berkualitas dan ramah-ramah juga. Dan fasilitas di Universitas Muhammadiyah Riau sudah lengkap dan berkualitas. Dan Universitas Muhammadiyah Riau ini sudah memiliki 8 fakultas, salah satunya Fakultas Manajemen. Di sini saya memilih Fakultas Manajemen. Alasan saya memilih Fakultas Manajemen Bisnis karena secara pribadi saya ingin lebih mendalam mengetahui tentang bagaimana menjalankan suatu bisnis dengan baik dan benar dan sukses. Cita-cita dan impian saya setelah nanti saya lulus dari Universitas Muhammadiyah Riau, saya ingin menjadi pengusaha sukses yang terkenal dan saya ingin bisa menyalurkan semua ilmu yang saya dapat setelah saya belajar di Universitas Muhammadiyah Riau nanti. Sekian dari perkenalan diri saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen teknologi informasi. Dari dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad, SE, MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan teknologi informasi. Yang pertama ada pengertian teknologi informasi, yaitu di mana menurut Williams dan Sawyer 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Sedangkan menurut MC Keown 2001 berpendapat bahwa teknologi informasi memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, mengatur, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Seperti yang saya jelaskan tadi, perlunya adanya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari teknologi informasi. Salah satunya adalah kita dapat lebih mudah dan cepat dalam melakukan proses komunikasi, dan proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Mudahnya akses terdapat suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Dan bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dan tugas manajemen. Perlunya waktu yang sangat lebih cepat. Seperti manfaat-manfaat yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan maksudnya bagaimana sih tekanan akibat dari persaingan bisnis. Nah, maksud dari tekanan akibat dari persaingan bisnis ini, kita bisa mengatasi tekanan-tekanan dalam persaingan bisnis, yang mana pada zaman sekarang ini persaingan menjadi semakin ketat dikarenakan perkembangan globalisasi. Hanya karena sedikit kesalahan saja maka bisa mengakibatkan fatal pada perusahaannya tersebut. Dan meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen, yaitu terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Maka untuk mengatasi hal ini dibutuhkan suatu penerapan teknologi informasi dalam tugas manajemen, yang seperti perencanaan, mengatur, melayani, dan mengarahkan dan mengendalikan.
Perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, maksudnya di sini dengan waktu yang singkat kita dapat memenuhi semua keperluan kita dalam memasarkan semua produk, dan waktu tanggap pun terpenuhi. Sedangkan pengaruh globalisasi, menurut situs web Wikipedia, globalisasi adalah sebuah proses integrasi dalam lingkungan dunia yang terjadi dikarenakan pertukaran pemikiran, produk, perdagangan, dunia, dan berbagai macam aspek kebudayaan lainnya. Dalam peristiwa globalisasi, salah satu yang menjadi faktor utama yang mendorong kesaling bergantungan budaya dan aktivitas ekonomi ialah penerapan dari teknologi informasi. Salah satu penerapan dari teknologi informasi tersebut ialah kemunculan internet. Dalam suatu era globalisasi, setiap aspek pasti akan selalu berkembang tanpa ada batasan apapun, entah itu batasan waktu, jarak, tempat, ataupun batasan-batasan lainnya. Perkembangan aspek seperti ini dapat berwujud karena adanya penerapan dari teknologi informasi. Sistem menurut Sheet pada jurnal Computer and Business volume ke-7 2013. Sistem yaitu kumpulan elemen-elemen terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Sistem menurut Azhar Susanto 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Dan data dan informasi merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan dari hasil dari data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan suatu keputusan. Menurut Romney 2014, informasi merupakan data yang diolah agar dapat mempermudah dalam melakukan pengambilan suatu keputusan. Sedangkan menurut Dr. Denny Dermawan 2013, informasi yaitu hasil dari pemrosesan data, namun tidak semua hasil proses dapat dikatakan sebagai informasi. Data yang dimiliki artinya penjelasan atau makna, bukan sebuah informasi bagi seseorang. Dan ada juga tujuan sistem informasi, yaitu suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Seluruh komponen sistem informasi dan data-data harus memberikan hasil yang bermanfaat sekurang-kurangnya sebanyak-banyak pengeluaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada tujuan sistem informasi, yaitu terdiri dari 4, yaitu yang pertama sistem akademis berbasis website yang dapat mempermudah kita untuk mengakses data terkait akademis. Yang kedua, sistem pemerintahan berbasis website atau e-government yang dapat memberikan layanan pemerintahan melalui internet. Dan yang ketiga, sistem pertukaran data digital. Dengan menggunakan komputer, kita dapat bertukar data secara cepat. Dan yang terakhir, ada sistem biometrik, yaitu sistem yang dikembangkan untuk keamanan informasi dengan menggunakan pola wajah dan sidik jari agar tidak sembarangan orang bisa membukanya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer, yaitu hardware, dan perangkat lunak komputer, yaitu software. Perangkat hardware yang disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi masukkan data dalam sistem komputer. Berikut ini beberapa contoh yang saya akan jelaskan. Ada 4, yaitu keyboard komputer. Keyboard adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetikkan huruf, simbol, dan sejenisnya. Sedangkan mouse, perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Dan yang ketiga, Microsoft, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan
suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Dan yang terakhir, keempat, scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Dan pengertian unit sistem adalah perangkat pengolahan data yang terdiri dari komponen elektronik. Sirkuit dari unit sistem yaitu terletak pada modem atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah proses dan memori. Perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data baik melalui PC ataupun perangkat mobile. Salah satu contoh adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Sedangkan perangkat lunak komputer adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa disimpan di dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software dan hardware, karena kita bisa dapat dengan mudah membedakan antara software dan hardware. Sedangkan jenis-jenis aplikasi perangkat lunaknya terdiri dari sistem operasi dan perangkat lunak drive, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman. Dan selanjutnya ada pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Dan dari keputusan tersebut ada tipe-tipe pengambilan keputusan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, terstruktur merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Dan contohnya, manajer produksi dari PT Arya selalu rutin melaksanakan kegiatan setiap awal bulan, yaitu dengan membeli bahan baku untuk persediaan perusahaan. Dan tipe kedua yaitu setengah terstruktur merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis yang sangat pengamatan yang terperinci. Contohnya itu, Pak Lewis adalah seseorang manajer keuangan di PT Cakrawala. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan beliau untuk cermat dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan harus mengganti mesin di pabrik dan harus memperbaikan secara cermat sebelum menggerakkan uang. Dan tipe yang ketiga atau terakhir, tidak terstruktur merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Contohnya, Pak Anton adalah seorang presiden direktur PT Lapan Jaya. Ia harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang diambil haruslah berdasar pada informasi pasar yang harus selalu ditelusuri dan diapresiasi. Dan setelah tipe-tipe tadi, di sini juga ada beberapa jenis pengambilan keputusan di level manajemen, yang terdiri dari manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Dan yang ketiga, manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional.
Dan di sini juga ada sistem penunjang keputusan atau kata lain Decision Support System yang disingkat jadi DSS. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan. Merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Untuk sistem penunjang keputusan ini, kita bisa dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari kebudayaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang data, informasi, dan pengetahuan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural, yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh, data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang disebut data mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam berbentuk digital yang paling dasar. Dan yang berikut ada informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer dan data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapat dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi sesuatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut akan telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat berbentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Dan kesimpulan dari informasi data tersebut adalah informasi yang tidak berkaitan dengan membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data menyampaikan suatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dan penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf dikarenakan keadaan dan kondisi saya kurang stabil. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.